Dalam suatu riwayat, Abdah bin Abdurrahim berkata, pada suatu waktu kami masuki negeri Romawi. Bersama rombongan kami, ada seorang pemuda yang selalu melewati siang dan kehidupannya dengan membaca Al-Quran dan berpuasa. Sedangkan waktu malamnya, ia lewati dan melakukan qiyamul lail. Pemuda ini termasuk orang yang paling berilmu tentang hukum warisan dan fikih. Suatu saat kami melewati suatu benteng yang sebenarnya kami tidak diperintah untuk berhenti di sana. Pemuda itu kemudian menuju sudut benteng. Turun dari kudanya untuk buang air kecil. Dia melihat ke atas, ada seorang wanita cantik yang menawan hatinya. Pemuda itu pun berkata kepada wanita itu dalam bahasa Romawi, bagaimana cara untuk bisa mendapatkanmu? Wanita itu berkata, mudah, jadilah seorang Nasrani. Aku akan bukakan pintu untukmu dan aku menjadi milikmu. Pemuda itu pun melaksanakan perintah wanita tersebut. Ia pun masuk ke dalam benteng. Ia pun sangat bersedih dan kesedihan yang sangat jika dibandingkan di sananya itu terjadi pada anak kandung kami sendiri. Kesedihan akibat sikap murtad pemuda itu akan lebih besar. Kami pun menyelesaikan pertempuran kami, kemudian kami pulang. Tidak berapa lama, kami pun keluar untuk pertempuran yang lain. Kami melewati benteng itu. Kami melihat pemuda itu sedang melihat keluar bersama kaum Nasrani. Kami berkata kepadanya, wahai fulan, apa yang terjadi dengan bacaan Quranmu? Apa yang terjadi dengan puasa dan salatmu? Pemuda itu berkata, aku telah lupa dengan seluruh ayat Al-Quran, kecuali hanya 2 ayat saja. Yaitu orang-orang kafir akan berharap, duhai seandainya dulu mereka adalah muslim, biarkanlah mereka makan dan bersenang-senang, serta dilalaikan oleh angan mereka. Sungguh nantinya mereka akan mengetahuinya. Quran Surat Al-Hijr ayat 2-3. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut diantaranya, seseorang tidak boleh merasa ujub atau bangga diri dengan banyaknya pencapaian darinya. Selama seseorang masih hidup, tidak aman dari fitnah. Bisa saja seorang tergelincir dan menyimpang sebelum mencapai finish akhir kehidupannya. Pemuda itu adalah seorang yang hafal Quran, banyak mengisi waktunya dengan baca Quran. Pada siang hari puasa, malamnya qiyamul lail, ia ahli fikih. Ia juga ikut dalam jihad bersama kaum muslimin. Namun kemudian dia menjadi murtad. Waliyadzubillah. Semestinya hanya kepada Allah sajalah seseorang berharap husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik, dan mohon dijauhkan dari su'ul khotimah, akhir kehidupan yang buruk. Begitu besarnya fitnah wanita bagi kaum pria. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah yang lebih membahayakan bagi kaum lelaki dibandingkan fitnah wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kisah tersebut, kita langsung menimbulkan pengaruh dengan sekali pandangan. Hanya Allah saja yang bisa memberikan hidayah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Sebagai catatan, sebagian referensi menyebutkan bahwa yang murtad itu adalah Abdah bin Abdurrahim. Itu suatu kesalahan. Yang benar adalah yang bercerita tentang kisah itu adalah Abdah bin Abdurrahim. Sedangkan yang murtad adalah seorang pemuda yang tidak disebut namanya.
Abdullah bin Abdurrahim adalah termasuk guru Imam An-Nasai yang dinilai saduk oleh sebagian ulama. Beliau wafat tahun 244 Hijriah. Wallahu a'lam.